Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Ahad pagi di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwasanya hari ini sebenarnya itu yang ngisi sinten Pak Bu? Ustadz Hamid ya. Namun qadarullah beliau sedang tidak enak badan. Tadi pagi setelah sholat subuh saya dihubungi sama panitia untuk menggantikan beliau. Ya kalau istilah apa ya? Kluwehane ya gobet. Saya itu apa? Gobet. Gobet niku napa Pak Bu? Dinggo nek kepepet nggih. Nggih ngapunten kalau misalnya nanti ketika saya menyampaikan banyak kekurangannya, ya, saya mohon maaf karena persiapannya yang mungkin kurang matang. Akan tapi kita akan berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika panjenengan ingin memasukkan putra-putri panjenengan ke sebuah universitas atau ke kampus ternama, kira-kira langsung masuk, langsung daftar saja atau harus memperhatikan kriterianya Pak Bu? Ada universitas ternama, panjenengan ingin memasukkan putra-putri panjenengan atau panjenengan pengen kuliah lah misalnya. Kira-kira langsung bisa masuk ke kampus tersebut atau harus memenuhi beberapa syarat dulu Pak Bu? Pasti kita harus memenuhi apa? Beberapa syarat ya. Nilainya harus tinggi. Kemudian biasanya kampus ternama itu harus pinter bahasa Inggrisnya. Lalu napa malih? Harus bisa melunasi biaya. Kalau misalnya biayanya kan biasanya mahal ya. Tapi kadang juga ada jalur prestasi, dimudahkan, dan berbagai macam syarat-syarat yang lainnya. Kalau di kampus yang saya belajar ini Pak Bu, di STDI di Jember, di antara syarat supaya kita bisa belajar di kampus tersebut harus bisa bahasa Arab ya. Kalau bisa bahasa Arab, insya Allah mudah untuk masuk ke kampus STDI. Tapi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya 99% nggak keterima. Karena pengantarnya belajarnya itu pakai bahasa Arab. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sebuah gambaran
ketika kita ingin menuju ke tempat atau ke suatu tempat ya, yang kita inginkan misalnya, maka di sana ada syarat-syaratnya, Pak. Di sana ada apa? Ada syarat-syaratnya. Apalagi sekarang di zaman virus corona ya, ketika mau masuk supermarket misalnya, mau masuk masjid, ada syaratnya juga sekarang. Apa Pak, Bu? Nggak boleh sakit, ya. Harus pakai masker, jaga jarak, ya. Kalau kita bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, kita baru bisa masuk ke dalam masjid, supermarket, dan tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula dengan surga. Ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan, kita harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kajian pagi yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas beberapa syarat atau kriteria istri penghuni surga. Ya. Meskipun ada bapak-bapak, ya, tetap bisa bermanfaat insya Allah. Nanti bisa disampaikan kepada istrinya atau ada beberapa hal yang mungkin nanti berkaitan pula dengan suami. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka kita juga harus memperhatikan syarat-syaratnya. Terlebih lagi bagi para wanita, ya. Terlebih lagi bagi para wanita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, Pak, bahwa seorang wanita itu, atau bahkan dari golongan wanita itu, banyak di antara mereka yang menjadi penghuni neraka. Siapakah mereka? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kriteria seorang istri supaya bisa menjadi penghuni surga berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurangnya ada 4, ya. Sekurang-kurangnya wonten pinten Pak Bu? Ada 4. Kriteria yang pertama, supaya seorang istri itu mudah masuk surga dan tidak menjadi bagian atau tidak menjadi termasuk golongan penghuni neraka, yang pertama adalah tidak kufur kepada suami, ya. Tidak kufur kepada sinten Pak Bu? Suami. Tentunya sebelum 4 ini kita harus perhatikan, seorang wanita tentunya nggak boleh berbuat syirik, tentu ya, seorang muslim melakukan perbuatan dosa besar. Kemudian yaitu yang paling penting, harus mentauhidkan Allah. Akan tapi kita di sini akan membahas kriteria yang seringkali dilupakan oleh sebagian wanita muslimah. Yang pertama, napa Bu? Tidak kufur kepada suami. Maksudnya kufur niku nopo Mas? Maksudnya kufur adalah tidak menerima atau mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh suami. Jadi seakan-akan seperti hujan 1 tahun tidak dianggap dengan kemarau 1 hari. Suaminya sudah melakukan kebaikan ini itu, suatu hari suaminya melakukan kesalahan. Lalu panjenengan mengatakan, dasar suami tidak becus, dasar suami ini.
Nggak pernah saya melihat kamu memberikan kebaikan kepadaku. Nggak pernah berbuat baik dasar suami ini. Ya. Nah, inilah salah satu hal yang membuat wanita menjadi penghuni neraka. Jadi dulu Pak Bu, di zaman Nabi SAW pernah terjadi gerhana matahari. Ya. Di zaman Nabi SAW dulu pernah terjadi gerhana matahari. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Sholat apa namanya? Sholat kusuf. Ya, sholat kusuf. Panjenengan nate Pak Bu sholat gerhana? Nate mboten? Nate nggih. Teng mriki wonten nggih? Masya Allah. Suwe mboten Pak Bu salate? Disunahkan itu lama Pak Bu. Kalau bisa baca Al-Baqarah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu di zaman Nabi terjadi gerhana matahari Pak Bu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat bersama para jamaahnya. Beliau sholat di rakaat pertama seperti panjangnya surat Al-Baqarah. Beliau panjang banget, dawa banget ya. Kalau di kita mungkin ya sabihisma wis suwe, ya. Al-Ghasyiyah wis, aduh suwe teman. Nah ini di zaman Nabi Muhammad SAW beliau sholatnya panjang ketika apa? Gerhana matahari. Lalu setelah beliau dan para sahabatnya melaksanakan sholat, Rasulullah SAW pun naik ke mimbar. Lalu beliau berkhutbah. Nah, di antara sunnahnya setelah sholat gerhana, yaitu apa? Khutbah, memberikan nasihat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan termasuk dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Adanya gerhana bulan, adanya gerhana matahari itu bukan karena ada orang yang mati atau ada orang yang lahir. Jadi dahulu ketika matahari itu terjadi gerhana atau bulan pun terjadi gerhana, orang-orang jahiliyah menganggap ada yang mau mati nih, ada yang mau hidup nih. Ini adalah mitos Pak Bu. Dan Rasulullah SAW mengingkarinya. Bukan karena itu. Nah kalau zaman dulu ada gerhana, nopo sing yang dilakukan oleh nenek-nenek kita, Pak Bu? Nabuih nopo? Kentongan nggih. Ben nopo? Jere mataharine dimaem nopo? Buta ijo kados niku. Kalau diceritani teng bae nggih. Kalau gerhana matahari dulu apa? Nabuh kentongan biar gerhananya itu pergi. Nah ini kan mitos. Ini adalah nggak ada kaitannya, sesuatu yang tidak ada kaitannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Apabila kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka berzikirlah kepada Allah. Maksudnya sholat. Disuruh apa? Sholat, kemudian perbanyak tasbih, takbir ya. Itu apa? Sunnahnya ketika melihat gerhana matahari dan bulan. Nah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah lagi bersabda seperti itu, para sahabat kan melihat keadaan Rasulullah lagi bersabda. Ternyata jemaah sekalian, Rasulullah ketika itu terasa kayak ada diganduli, terasa berat dan terasa tertahan. Lagi ceramah, tiba-tiba kayak apa? Kayak ada yang ganduli.
Sapa gue. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau seperti sedang tertahan di tempatmu ini. Jadi kayak apa? Ada ding ganduli. Seperti mendapatkan sesuatu di tempatmu ini. Summa ra'aina taka'kata. Dan kami juga melihat engkau seakan, apa itu? Wahyu turun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Bu, wahyu turun kepada Rasulullah itu berat. Seakan-akan kayak sesuatu yang sangat besar menjatuhi Rasulullah. Jadi ketika ceramah ada wahyu turun dan Rasulullah merasa berat dan para sahabat melihatnya dan bertanya. Ternyata apa wahyu yang turun kepada beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Inni ra'aitul jannata au uritul jannah fatanawaltu minha unqudan." Sesungguhnya aku melihat atau diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku hampir saja mendapatkan sebuah ranting dari pohon yang ada di dalam surga. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyat dunya. Kalau seandainya saja tadi aku bisa mengambil ranting tersebut, niscaya kalian wahai sahabatku bisa memakan makanan yang dari surga sampai hari kiamat. Akan tetapi Rasulullah tidak bisa mengambilnya, cuma diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu yang pertama. Rasulullah diperlihatkan surga dan buah-buahan yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, Pak Bu. Wa ra'aitun nar. Dan aku juga diperlihatkan neraka. Rasulullah diperlihatkan apa? Neraka. Falam arakal yaumi manzaran qat. Dan ketika aku melihat neraka tersebut, sungguh ini adalah pemandangan yang pertama kali aku lihat. Maksudnya sangat ngeri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dan ketika itu aku melihat ternyata penghuni neraka tersebut yang paling banyak adalah wanita. Ini sabda Rasulullah, bukan perkataan saya nih Pak Bu. Ntar hadisnya belum selesai. Ya, kita lanjutkan. Para sahabat bertanya, "Qalu lima ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kok bisa? Kok bisa? Kenapa wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bikufrihin." Karena mereka kufur, karena mereka berbuat kufur. Kila, ada yang bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Apakah mereka mempersekutukan Allah? Apakah mereka tidak menerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Maksudnya seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Di antara sebab wanita masuk ke dalam neraka karena mereka kufur, mengingkari suami dan mengingkari kebaikannya. Jadi ketika suami panjenengan berbuat salah satu kali, coba panjenengan ingat ratusan kali kebaikan yang telah dia berikan kepada panjenengan, Pak. Supaya kekufuran itu tidak tumbuh di hati panjenengan. Kata beliau, wanita itu bisa penghuni neraka karena perbuatan ini. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra
summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata beliau, kalau seandainya engkau berbuat baik, para suami berbuat baik kepada istri-istri engkau atau salah satu dari mereka suatu hari, lalu mereka, istrimu, melihat satu kesalahan darimu, maka mereka atau istrimu itu mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, meskipun itu hanya sekali. Ucapan inilah yang menyebabkan wanita menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kayaknya sih sepele gitu Pak Bu, tapi ternyata ucapan seperti ini bisa menggelincirkan, bisa memasukkan seorang wanita muslimah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, solusinya gimana Ustaz? Solusinya ya ketika suami kita mungkin melakukan kesalahan, pertama kita tabayun dulu. Tabayun itu apa sih? Tabayun ya mencari-cari, maksudnya ini benar nggak? Suami saya melakukan seperti ini benar nggak? Atau cuma fitnah? Atau cuma dugaan saja? Itu yang pertama, tabayun. Kemudian yang kedua, kalau ternyata suaminya melakukan seperti itu beran, dikasih uzur coba. Uzur niku napa? Ya, mungkin suami saya melakukan ini karena ini, ya. Yang kita menjadi introspeksi, mungkin suami saya melakukan ini karena lagi akeh pikiran, ya, lagi sumpek, itu. Yang kedua kasih uzur. Kemudian yang ketiga, kita ingat-ingat kembali kebaikan suami. Jangan sampai satu kesalahan menutup ratusan kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, maafkan dia. Yang kelima, kasih nasihat. Kalau misalnya masih melakukan kesalahan lagi, kasih nasihat. Jadi yang pertama apa Pak Bu? Tabayun. Yang kedua kasih uzur. Yang ketiga ingat kembali kebaikan suami supaya kita nggak gampang emosi. Panjenengan dulu nerima suami panjenengan itu kenapa? Kepaksa atau karena cinta? Itu ingat lagi kebaikan suami. Yang keempat kenapa? Memaafkan, Masya Allah. Yang kelima, nasihati kalau masih mengulang. Ini yang pertama Pak Bu. Jangan kufur terhadap suami. Insya Allah panjenengan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua ini sekaligus 4. Yang kedua adalah menjaga sholat, menjaga kemaluan, taat kepada suami. 2-4, poin 2-4 ini terkumpul dalam satu hadis. Ya, tadi apa yang kedua? Menjaga sholat, menjaga kemaluan, dan taat kepada suami. Kalau ada seorang wanita kok bisa melakukan ketiga hal ini Pak Bu, maka dia akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah ya. Panjenengan masuk supermarket misalnya, masuk taman bermain, masuk wahana yang sangat indah, panjenengan bebas lewat pintu mana saja panjenengan. Nggak usah antri, nggak usah lewat pintu yang sebelah sana. Panjenengan milih sekepenaknya panjenengan. Seneng buatan Pak Bu? Seneng. Allah mempersilahkan bagi wanita yang seperti ini untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana yang dia sukai. Dalam sebuah hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah." Apabila seorang wanita dia menunaikan sholat lima waktu, ya, bukan 5 rakaat. Apabila ada seorang wanita muslimah, dia menunaikan sholat 5 waktu, wasomat syahroha, dan menunaikan puasa Ramadan, wahafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Maksudnya apa? Tidak selingkuh, tidak berzina, ya. Menjaga ketika suaminya pergi kerja, menjaga ketika suaminya lagi di luar kota, di luar pulau, panjenengan di rumah sendiri sama anak. Jangan sampai panjenengan membuka pintu untuk pria lain. Jika nanti biasanya laki-laki masuk ke rumah panjenengan nun sewu, terjadi obrolan, setan akan menggoda. Nyaman juga ya, begini, dan akhirnya nanti timbul hubungan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata beliau, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, harga dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya. Berarti wonten pinten? Salat, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menaati suaminya. Maka dikatakan kepada dia, wa qilalaha udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'at, dari pintu surga manapun yang panjenengan inginkan. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, balasan bagi seorang wanita solehah yang menjaga dirinya, menjaga martabat suaminya, kemudian menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, balasannya apa? Masuk surga melalui pintu mana saja. Berarti dia sudah dijamin masuk surga, Masya Allah ya. Ini diantara keutamaan bagi wanita yang menjaga sholat, menjaga kemaluan, dan taat kepada suami. Inilah kriteria istri solehah yang akan dijamin masuk surga. Ya, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada lagi Pak Bu. Tadi saya nyebutkan 4 ya. Saya tambah lagi 5. Di antara kriteria wanita atau istri salihah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, yaitu istri atau seorang wanita yang jika dipandang oleh suaminya, maka wajahnya itu membawa keceriaan, membawa kebahagiaan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Pak Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, Ayyun nisa'i khairun? Wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang menurutmu itu baik? Kriteria wanita yang bagaimana yang menurutmu itu baik? Ya. Rasulullah SAW kemudian merekomendasi, allati tasurruhu idza nadhar. Apabila wanita tersebut ketika dipandang suaminya, maka suaminya senang. Ya. Suami panjenengan ketika
panjenengan dari luar, kemudian pulang, mandingi panjenengan, itu jangan suruh apa sih mas ya, jangan seperti itu ya. Mungkin kangen, okay? Suaminya baru kerja dari luar, pulang rumah, panjenengan dipandangi, diliatin, ya. Mungkin kangen, jangan suruh sana satu mambu, ya. Jangan seperti itu, ya. Kalau suami panjenengan itu senang melihat wajah panjenengan yang cantik, ya, yang membawa ketentraman, adem ketika dipandang, maka berbahagialah. Suami panjenengan itu sudah merasa di surga ada bidadari di rumahnya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau suaminya pulang, panjenengan sudah dandan cantik, ya. Lah mas wis tua, ya ora apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tuti'uhu idza amar." Dan wanita yang ketika diperintah oleh suaminya, maka dia akan melaksanakan. Wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan seorang wanita yang tidak merusak, tidak menyelisihi, ya, menjaga harga dirinya dan juga menjaga harta ketika ada sesuatu yang buruk. Jadi di antara kriteria wanita yang baik itu wajahnya dipandang membawa kebahagiaan, adem, menjaga harga dirinya, hartanya juga dijaga, nggak boros, nggak sedikit-sedikit buka belanja di HP, okay. Padahal sudah punya beli lagi, padahal belum rusak beli lagi. Lalu menaati perintah suami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai hasan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis lagi. Jadi ini saya tambah satu lagi 6, bahwasanya di antara jaminan seorang wanita, seorang istri masuk ke dalam surga, yaitu apabila dia meninggal, suaminya ridho. Ridho dalam artian, ya, selama hidup bersama dia itu suaminya merasa senang, nyaman dan bahagia. Kata Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin matat zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun, ya, wanita muslimah manapun yang mana dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu ridho. Ridho bukan berarti senang, ya, ore bojoku mati, bukan seperti itu. Tapi ridho karena selama hidup itu bahagia dengan istrinya, kemudian dia ikhlas. Kalau orang-orang yang beriman, ketika orang-orang di sekitarnya yang dia cintai diambil sama Allah, dia ikhlas. Karena semua itu hanyalah titipan. Dan suaminya ini tahu, oh ya, istriku ini adalah titipan, akan kembali kepada Allah. Maka ya sudah wajar kalau dia meninggal, dia ridho. Dan dia merasa bahagia ketika hidup bersama sang istri. Maka kata Rasulullah SAW, dakhalatil jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan hasan gharib oleh beliau rahimahullah. Jadi itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika istri panjenengan meninggal, ya, lalu panjenengan ridho, selama ini hidup bahagia dengan istri panjenengan dan panjenengan ikhlas melepasnya, maka istri panjenengan insya Allah akan masuk surga dan akan bertemu lagi dengan panjenengan. Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tentang kriteria wanita penghuni surga. Yang pertama nopo? Tidak kufur kepada suami, tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya. Lalu yang kedua nopo? Menjaga sholat,
Yang ketiga, menjaga kemaluan. Nun sewu, tidak berzina. Yang keempat, taat kepada suami. Yang kelima, nopo? Ya, dandanlah supaya dilihat sama suami itu merasa senang suaminya, merasa tenang, ya, merasa nyaman di rumah, ya. Nggak kayak di mana gitu, karena ada bidadari di rumahnya, ya. Jadi itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, ya, atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.